warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Ramia Mulia Fitri SPD dari SMA 5 Bangko Pusako, Rokan Hilir, Riau. Nah, Anandaku sekalian, pada hari ini kita akan bahas materi matriks. Nah, matriks terus sih Bu, kemarin sudah matriks. Nah, Anandaku, kali ini submaterinya yaitu determinan matriks. Kemarin di video-video sebelumnya Ibu sudah jelaskan begitu banyak ya dari pengertian matriks, persamaan matriks, sifat-sifat matriks, penjumlahan, pengurangan, perkalian, perkalian skalar dan perkalian dua buah matriks. Banyak ya, tapi Ibu yakin anandaku semua paham dan mengerti dengan materi matriks yang telah Ibu ajarkan. Semoga. Nah, anandaku, pada kali ini kita akan bahas mengenai determinan matriks. Sebelum itu, Ibu ingin bertanya, bagaimana kabar anandaku semua? Semoga selalu diberikan kesehatan ya dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa ketika kita keluar rumah untuk selalu menggunakan masker, mencuci tangan dan menggunakan hand sanitizer. Baiklah anandaku, kita lanjut ke slide berikutnya. Determinan matriks. Apa sih determinan matriks itu? Nah, sebelum itu, Ibu akan jelaskan terlebih dahulu apa aja tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, memahami apa sih determinan matriks. Yang kedua, bagaimana sih menyelesaikan determinan matriks? Nah, oke, kita lanjut ke pengertian determinan matriks. Jadi, determinan matriks adalah sebuah angka atau skalar yang diperoleh dari elemen-elemen matriks tersebut dengan operasi tertentu. Nah, jadi determinan matriks itu hanya dimiliki oleh matriks persegi, yaitu matriks yang memiliki jumlah baris dan jumlah kolomnya itu sama. Maksudnya apa sih, Bu? Nah, matriks persegi sudah Ibu jelaskan di sifat-sifat sebelumnya, sifat-sifat matriks sebelumnya. Matriks persegi artinya jumlah baris atau jumlah kolomnya nilainya sama. Berarti kalau sama ordonya bisa 1 kali 1, 2 kali 2, 3 kali 3 atau 4 kali 4. Itu yang dikatakan matriks persegi. Nah, jika nilai determinan suatu matriks itu bernilai 0, maka matriks tersebut disebut matriks singular. Nah, matriks singular tidak memiliki inverse atau kebalikan. Determinan suatu matriks A itu dinyatakan dengan det A atau untuk matriks yang berordo 2 kali 2 ya. Kalau 1 kali 1 bisa nggak Bu untuk cari determinan A-nya? Nggak bisa. Yang bisa adalah 2 kali 2 atau 3 kali 2. 3 kali 3. Nah, kali ini Ibu akan bahas matriks yang berordo 2 kali 2. Nah, jadi jika A sama dengan matriks ABCD, maka determinan dari matriks tersebut dinyatakan dengan A kita kalikan dengan D dikurang B kita kalikan dengan C. Maka det A sama dengan A kali D kurang B kali C. Perhatikan baik-baik ya rumusnya, bahwa A kali D itu dikalikan terlebih dahulu karena tandanya dalam kurung, lalu dikurang B kali C yang sudah dikalikan. Nah, jangan dipisah-pisah ya nak ya. Contoh, diketahui matriks A 3, 4, 5, 6, tentukan determinan A-nya. Maka, det A sama dengan, ingat ya, dalam membuat determinan itu garisnya lurus. Berbeda dengan kita membuat matriks yang ada sedikit cekungnya. Det A sama dengan 3, 4, 5, 6. Maka, kita kalikan seperti rumus tadi, A kali D berarti 3 kali 6 kurang 4 kali 5. Sehingga jadinya sebagai berikut. Maka det A sama dengan 18 dikurang 20. Sehingga det A sama dengan negatif 2 ya. Oke, itulah cara menyelesaikan determinan A. Bagaimana? Mudah kan? Pasti anandaku semua bisa menyelesaikannya dengan baik.
Baiklah, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, determinan dari matriks-matriks khusus. Jadi ada beberapa ya. Yang pertama itu matriks diagonal. Matriks berordo 2 kali 2, diagonal berarti, nah sebagai berikut, matriks A 0 0 B sama dengan A kali B. Mencari determinannya berarti A kali B saja, gitu ya. Nolnya tidak kita buat. Jadi cuman diagonal utamanya saja A kali B. Lalu kalau matriks berordo 3 kali 3, nah ketika bentuk matriksnya seperti itu, sehingga determinannya adalah A kali B kali C. Dan yang kedua, matriks segitiga atas. Maksudnya adalah matriks, pertama untuk matriks berordo 2 kali 2. Artinya, semua bilangan segitiga yang berada di atas itu bernilai. Dan di bawahnya 0. Berarti cara menyelesaikannya adalah A kali C saja. Dan ketika dia berordo 3 kali 3, maka terlihat ya bahwa segitiga atas yang berada di atas itu semuanya bernilai. Ada hurufnya ya, dan di bawah itu 0. Maka kalau seperti itu bentuknya, tinggal kita kalikan A kali D kali F. Dan yang ketiga, matriks segitiga bawah. Berarti kebalikannya. Semua yang berada di bawah itu bernilai. Berarti yang di atasnya 0. Sehingga untuk matriks berordo 2 kali 2, jadinya perkalian A kali C. Determinannya adalah A kali C. Dan matriks berordo 3 kali 3, determinannya jadinya A kali C kali F. Ya. Nah, perhatikan baik-baik ya. Kalau segitiga atas, berarti yang 0 itu berada di bawah. Kalau segitiga bawah, berarti 0-nya berada di atas. Nah, yang keempat, matriks singular. Matriks berordo 2 kali 2. Artinya apa? Coba kita perhatikan, elemen yang berada di baris pertama kolom pertama itu sama dengan elemen yang berada pada baris kedua kolom pertama. Begitu juga si B-nya ya, yang berada di baris pertama kolom kedua itu sama nilainya dengan si B yang berada di matriks baris kedua kolom kedua. Sehingga kalau kalian ketemu determinan yang seperti itu atau matriks yang seperti itu, maka hasilnya pasti 0. Itu dikatakan matriks singular. Lalu untuk matriks berordo 3 kali 3, nah bisa kita lihat di atasnya atau baris pertama itu A, B, C, dan baris kedua adalah perkalian antara baris pertama dan baris ketiga. Nah, kalau bentuknya seperti itu, maka matriks tersebut pasti bernilai 0 atau disebut dengan matriks singular. Dan yang kelima yaitu matriks simetri. Nah, matriks simetri adalah matriks bujur sangkar di mana nilai elemen-elemen yaitu EIJ itu sama dengan EJI. Maksudnya gimana sih, Bu? Nah, kita lihat contoh ya. Nah, jadi diberikan matriks seperti ini. Katanya EIJ sama dengan EJI. Maka, coba kita perhatikan. Baris ke-1 kolom kedua itu sama dengan nilainya baris kedua kolom ke-1. Nah, itu kan sama dengan EIJ, EJI. Nah, begitu juga di baris ke-1 kolom ketiga itu sama nilainya dengan baris ke-3 kolom ke-1. Nah, begitu juga yang berada di baris kedua kolom ketiga dan baris ke-3 kolom kedua. Atau bisa kita lihat seperti ini. Dari matriks tersebut dapat kita lihat bahwa E11-nya 2, E12 dan E21-nya bernilai 3, lalu E13 dan E31 bernilai 4. E itu apa sih, Bu? Elemen ya. E22 sama dengan 1 dan E33 sama dengan 4, lalu E32 sama dengan E23 sama dengan 8. Itu yang dikatakan matriks simetri. Jadi, dari penjelasan sebelumnya, apa saja sih sifat-sifat determinan matriks? Nah, kita misalkan A itu matriks persegi ordo n kali n, dengan determinannya kita buat determinan A, dan B adalah matriks persegi ordo n kali n, dengan determinannya kita buat determinan B.
dan K itu adalah suatu konstanta, maka determinan AB itu sama dengan determinan A kali determinan B. Nah, yang kedua yaitu ketika determinan A transpos itu sama dengan determinan A. Nah, jadi determinan A itu sama dengan determinan A yang ditransposkan. Dan yang ketiga, K konstanta dikali dengan A, determinan konstanta kali dengan A itu sama dengan K kali determinan A. Nah, itulah sifat-sifat determinan matriks. Bagaimana? Sampai di sini bisa dipahami ya tentang determinan matriks. Ibu yakin semua anandaku bisa memahaminya dengan baik. Jadi ini ada beberapa soal tentang tentukan determinan dari matriks-matriks berikut. Ada 4 soal, silahkan dikerjakan. Bagaimana cara menyelesaikannya? Tentukan determinannya. Baiklah, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Dan jika suka, jempol ke atas. Jika tidak suka, jempol ke bawah. Tapi Ibu harap semua jempol ke atas ya. Nah, dan juga jangan lupa untuk saling memberi saran atau berbagi saran di kolom komentar jika ada yang harus diperbaiki dalam pembelajaran atau pemberian materi yang Ibu berikan. Dan jika ada yang ingin ditanyakan tentang video ini, silahkan di kolom komentar juga diberitahukan gitu ya. Dan yang terakhir, jangan lupa subscribe ya. Karena semakin banyak yang subscribe, berarti Ibu semakin senang untuk memberikan video-video selanjutnya. Baiklah anandaku, terima kasih atas semuanya. Dan perhatiannya. Semangat belajar. Salam pelajar. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.